Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, pendengar Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum untuk tugas ketiga mata kuliah analisis dan visualisasi data di Universitas Terbuka. Jadi pada tugas ketiga ini kita diminta untuk membuat suatu aplikasi visualisasi data yang interaktif menggunakan Shiny. Shiny sendiri ini adalah salah satu library di bahasa R yang memungkinkan kita membuat aplikasi yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan data. Jadi kita langsung saja masuk ke RStudio-nya. Sebelum membuat aplikasi, pertama-tama adalah kita harus melakukan data pre-processing. Jadi kita import dulu datanya menggunakan library readxl ini. Jadi pertama-tama panggil dulu library-nya readxl. Jika belum ada, maka harus diinstal terlebih dahulu. Kemudian ya kita tampilkan datanya. Datanya adalah berupa data cuaca. Kemudian saya menggunakan library dplyr dan ini adalah bagian yang penting juga. Kita tampilkan detail dari datanya. Yang menjadi sorotan saya adalah data yang seharusnya number seperti ini malah terbaca sebagai karakter atau string. Ini yang akan menjadi fokus kita untuk pre-processing datanya setelah datasetnya diimport. Jadi kita lakukan konversi dulu data stringnya ini ke atau menjadi tipe data number. Untuk tahap ini adalah akan menampilkan apakah ada data yang kosong atau NA itu menggunakan sums. Di dalamnya kita panggil fungsi lagi is NA, kemudian data adalah variabel atau data yang kita gunakan. Jadi ini hasilnya tampak tidak ada garis kosong atau kolom yang kosong. Oke, kita coba untuk melakukan konversi kolom tersebut menjadi tipe data numeric. Kita buat variabel baru, namanya kolom numeric, untuk menampung kolom-kolom yang tipe datanya masih karakter. Kolom yang harusnya bernilai atau datanya bernilai numeric, tapi dia di sini masih karakter. Oke, kita masukkan semua untuk kolom tersebut, kemudian ditampung ke dalam kolom numeric. Di sini ini adalah fungsi untuk melakukan atau memprocessing data yang ada di kolom kolom numeric ini menjadi numeric. Pertama-tama adalah kita pastikan tidak terdapat spasi untuk karakternya. Kemudian kita rubah tanda petik menjadi tanda koma menjadi tanda titik, karena mungkin sebagian orang berbeda menginterpretasikan nilai desimal. Maksud saya ada yang menggunakan pemisah tanda koma untuk nilai desimal, ada yang menggunakan tanda titik untuk menandakan nilai desimal. Kita di sini menyamakan satuannya, kita menggunakan tanda titik untuk pemisah atau penanda nilai desimal. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengkonversi menjadi numeric menggunakan s.numeric untuk datanya. Oke, setelah proses konversi tersebut kita coba print atau tampilkan datanya, dan ternyata ada data yang NA. Kalau di sini sebelumnya dia sebelum konversi dia masih
nol semua, tidak ada data NA, tapi setelah konversi dia terdapat data NA. Oke, untuk mengatasinya adalah kita merubah atau mengisi data yang kosong tersebut atau data NA tersebut dengan nilai median dari kolom tersebut maksud saya. Kemudian kita tampilkan lagi, kita cek apakah masih ada data NA dan tidak ada. Sudah, jadi data kita sudah clean. Oke, selanjutnya adalah kita masuk atau kita bisa melanjutkan untuk proses pembuatan aplikasi visualisasi data interaktifnya menggunakan library Shiny yang ada di R. Untuk langkah-langkahnya adalah kita buat file, new file, kemudian ini kita pilih Shiny Web App. Jika kita menggunakan IDE RStudio ya, oke, tinggal kita masukkan apa namanya dan create. Oke, di sini saya sudah membuat aplikasinya. Jadi pertama-tama kita import library Shiny, kita import library ggplot, library plotly, dan library dt. Setelah kita memanggil library tersebut, kita buat variabel data menggunakan read just v. Jadi, oh ya, untuk data yang sudah kita lakukan preprocessing atau pembersihan ini, kita ekspor menjadi data clean.csv ini. Data clean.csv ini berisikan data yang sudah kita bersihkan di tahap preprocessing tadi. Kemudian kita pilih variabel yang ingin kita tampilkan, kita tampung di variabel yang namanya variabel. Ini kita di sini saya hanya ingin menampilkan minimum temperatur, maksimum temperatur, rainfall, evaporation, dan sunshine. Namun jika ingin menampilkan semua datanya, semua variabel atau kolomnya ya bisa saja. Terus untuk bagian UI ini adalah untuk bagian tampilan web app-nya. Di sini sidebar ini adalah untuk bagian menu yang ada di bagian atau di samping halaman layar. Jadi kemudian untuk main panel ini adalah untuk menampilkan eh, datanya. Untuk inputnya sendiri terdapat input untuk variabel X dan input untuk variabel Y. Kemudian input untuk memilih jenis eh, visualisasinya. Jadi kita memberikan pilihan kepada user apakah ingin menggunakan visualisasi scatter plot, line plot, bar plot, ataupun table data. Oke, kemudian untuk main panelnya terdapat logika jika inputnya atau plot type untuk inputnya itu adalah bukan table data, maka kita panggil output plotly output dari library plotly. Kemudian jika tipe plot type ini yang dipilih user adalah berupa data, maka kita menggunakan dt output untuk pilihan tersebut. Di bagian server sendiri adalah bagian untuk memproses logika dari web app-nya. Ini teman-teman adalah output plot. Jadi terdapat dua output sesuai dengan pilihan atau kondisional panel yang ada di bagian main panel ini. Jika outputnya adalah berupa plot, maka variable output plot ini yang akan dipanggil. Jadi di dalam variable output plot sendiri terdapat logika kondisional jika user memilih untuk menggunakan scatter plot untuk visualisasi datanya, maka baris program ini yang akan dieksekusi. Jadi dia akan menampilkan scatter plot menggunakan ggplot. Namun jika user menggunakan line plot, maka garis ini yang akan dieksekusi. Jadi dia akan menggunakan geom line ini. Yang tadi kan scatter plot dia menggunakan jenisnya adalah geom point. Ini untuk tampilan scatter plot, sedangkan geom line ini untuk tampilan line plot. Dan jika
user memilih bar plot, maka pilihannya adalah menggunakan geobar. Oke, kemudian kita memanggil ggplotly untuk variabel p yang kita gunakan ini. Dan untuk output table sendiri adalah menggunakan render dt dari library dt. Oke, ini untuk menampilkan data tabelnya. Jika conditional panel di sini ternyata datanya adalah berupa tabel, maka bagian ini yang akan dipanggil atau dijalankan. Kita coba jalankan aplikasinya. Kita klik run app. Ya, ini adalah tampilan aplikasi visualisasi data kita. Jadi untuk di sini saya bisa memilih variabelnya. Ini untuk pilihan variabel X-nya, sedangkan ini untuk pilihan variabel Y-nya. Dan di sini saya bisa memilih jenis visualisasinya. Misal saya mengganti menggunakan bar plot atau saya menggunakan line plot. Sedangkan untuk tabel datanya adalah seperti ini. Oke, sepertinya sudah berhasil untuk membuat aplikasi visualisasi datanya menggunakan library Shiny di RStudio. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.